Ini dia cara aku buat top loader shaker resin sendiri di rumah. Sebelum membuat, pastikan pakai sarung tangan dulu dan pakai masker agar terhindar dari racun resin. Kemudian siapkan resin, katalis atau pengeras resin, glitter untuk mewarnai, dan juga ini adalah cetakan silikon buat resinnya. Dan biasanya takaran resinnya itu adalah 100 ml resin untuk 5 tetes katalis. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya gelas ukur, kalian bisa pakai nih kayak aku, botol air mineral gitu. Jadi tinggal pakai botol air mineral yang ukuran 220 ml ini, terus aku potong separuh, karena kan kalau misalnya 220 ml full, berarti kira-kira kalau 100 ml itu separohnya ya. Tinggal dipotong aja gitu, seperti ini. Oke, lanjut tuangkan resin ke dalam wadah. Lalu teteskan katalis sebanyak 5 tetes. Jangan kebanyakan. Kalau misalnya kebanyakan nanti bakal terbakar. Aku pernah dulu kayak kebanyakan ngasih katalis, tiba-tiba resinnya tuh langsung panas berapi dan meledak gitu, kayak kaget meledak. Kemudian ya tinggal diaduk-aduk sampai rata, cuman ngaduknya itu jangan terlalu cepat ya, nanti bakalan banyak bubble. Ini di video kelihatan cepat soalnya aku tambahin speednya, aku percepat biar durasinya nggak terlalu lama. Tapi sebenarnya ngaduknya itu perlahan-lahan aja. Kalau misalnya kalian ngaduknya kecepatan, nanti dia bakal banyak gelembung. Kalau misalnya resinnya ada gelembung, itu tuh nanti nggak bagus hasilnya. Jadi kayak santai saja, slow down. Nah, yang ini resinnya mau aku pisah. Jadi yang aku taruh di wadah lain itu aku biarkan warnanya bening. Itu nanti untuk bagian atas top loadernya, dan sisanya aku kasih warna dan glitter. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai rata. Saatnya nuang resinnya ke dalam cetakan. Nah, ini bagian yang agak dalam ini untuk bagian depan. Aku isi di samping-sampingnya aja. Kemudian yang agak pendek itu bagian belakang top loadernya. Nah, habis itu yang di atas sisanya itu baru aku timpa pakai resin yang bening. Nah, fungsinya apa? Biar photocard kita itu nggak ketutupan glitter gitu loh. Nah, dan kalau misalnya dia membleber ke samping-samping kayak gini resinnya, nggak apa-apa sih, wajar menurutku. Ya namanya kita juga kerja pakai tangan kan, bukan pakai mesin gitu. Jadi tinggal dilap-lap aja, karena kalau misalnya kalian nggak bersihin di samping-sampingnya itu, nanti dia resinnya bakal mengeras dan bakalan tidak bagus hasilnya. Jadi kalau misalnya dituang dan tumpah nggak apa-apa, tapi ingat harus dibersihkan ya, seperti ini, dirapi-rapiin sampingnya. Udah deh, selesai. Sekarang kita tinggal tunggu resinnya kering. Biasanya 1 hari itu akan kering. A few moments later. Oke, saatnya mengeluarkannya dari cetakan. Dan ini karena sedikit belepotan kemarin bikinnya, jadi kayak ada nyisa di samping. Tapi it's okay, bisa diperbaiki. Tinggal gunting aja dan dikikir pakai kikiran kuku. Kalau misalnya mau lebih mulus itu diamplas ya. Tapi karena aku nggak punya amplas, males belinya, jadi aku pakai kikiran kuku aja udah cukup bagus sih menurutku. Dan tinggal dibersihin aja, nanti jadi dia hasilnya mulus seperti ini. Dan ini aduh berserakan, kotor sekali, jadi aku akan ganti dengan matras yang lebih bagus. Ini dia, jeng jeng jeng. Kemudian coba kita masukkan photocard dulu. Nampak bagus sekali, dan saatnya kita melem bagian depan dan belakangnya. Untuk melemnya aku pakai UV resin ya, yang seperti ini bentuknya. Nah, begitu. Dan untuk mengeringkannya aku pakai UV LED yang biasanya buat kuku atau kutekan itu, yang seperti ini, Sun Mini. Murah banget sih harganya, tapi aku lupa berapa. Tapi kayaknya nggak sampai 20.000 deh ya. Dan tinggal diolesin aja di samping-sampingnya seperti itu sampai rata. Kemudian kalau misalnya sudah, tinggal dirapetin, disatuin sama bagian depannya, dan tinggal dikasih UV LED. Kemudian sekitar 2-3 menit itu nanti dia bakal kering.
Oke, sepertinya ini sudah kering ya. Kemudian saatnya aku menambahkan glitter di bagian depannya karena itu kan fungsinya shaker-shakeran itu. Jadi biar nanti top loadernya dikocok-kocok gitu kayak ada glitter yang jatuh. Lucu banget. Nah, kemudian untuk di bagian atasnya ini dikasih plastik mika ya. Bagian depannya itu dibuka dulu plastik filmnya, kemudian tinggal ditempel aja ke resinnya. Nempelnya itu pakai UV resin itu lagi. Jadi kayak diolesin dulu di depannya ini UV resin, kemudian baru ditempelin pakai plastik mika. Kemudian kita keringin lagi pakai UV lamp ya. Baru ditambahin oil shaker. Nah, oil shakernya ini kalian bisa pakai baby oil ya. Karena kalau misalnya pakai oil shaker yang ada orang jual oil shaker khusus prakarya, tapi aku nggak suka baunya, kayak aneh aja gitu, bau oli, bau oil, bau minyak banget pada intinya tuh. Tapi kalau misalnya kayak pakai baby oil itu tuh kayak ada aroma baiknya gitu loh. Jadi aku suka pakai itu. Selanjutnya kita kunci lagi plastik mikanya biar nggak bocor ya, pakai UV resin, baru dikeringin lagi pakai UV lamp dan selesai deh. Selesai. Nah, ini opsional ya, kalau misalnya mau ditambahin charm dan manik-manik lagi atasnya itu terserah kalian sih, biar makin cantik gitu. Kalau misalnya kalian mau tambahin ya tinggal ditambahin atasnya, terus nempelnya itu pakai UV resin tadi lagi, dan kemudian dikeringin lagi pakai UV lamp. Sudah jadi. Yeay. Glitternya jatuh-jatuh. Nah, yang mau buat resinnya juga, untuk alat-alatnya aku taruh di description box ya, link pembeliannya. Jadi kalian tidak usah repot-repot lagi mencarinya. Oke, terima kasih sudah menonton dan bye-bye.